pagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Saudara Pandanga, ikulah Warta Berita Minang edisi Jumat 25 April 2025. Untuk mengawali perjumpaan awak siang hari kami sampaikan sari berita utama. Sebanyak 48 keluarga atau kakak korban banjir bandang dari Kecamatan Canduang dan Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam resmi dipindahkan. Pemerintah Kota Parangpanjang melalui Dinas Perhubungan Dishub memutuskan memberlakukan sistem satu arah. Buletin Berita Minangko selengkapnya dibacakan De Irvi Anissa. Sebanyak 48 keluarga atau kakak korban banjir bandang dari Kecamatan Canduang dan Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam resmi dipindahkan atau direlokasi ke Kecamatan Lubuk Basuang. Selengkapnya dilaporkan Yudi Prama Agustino. Jelang setahun pasca kejadian banjir bandang nan menerjang wilayah Kabupaten Agam pada 11 Mei 2024 lalu, sebanyak 48 kepala keluarga atau KK dari Kecamatan Canduang dan Kecamatan Ampe Angke resmi dipindahkan atau direlokasi ke Kecamatan Lubuk Basuang. Puluhan warga nan terdampak diberangkatkan dari lapangan sepak bola Batu Tabah Kecamatan Ampe Angke, lokasi nan dijadikan titik kumpul sebelum menuju tempat tinggal baru. Camai Ampe Angke Kabupaten Agam Rahmat Fajri menyampaikan, relokasiku merupakan upaya pemerintah dalam menanggulangi risiko bencana nan tarif mengancam warga, terutama bagi mereka nan bermukim di pinggiran aliran sungai. Pemerintah Kabupaten Agam menargetkan masyarakat nan berpindah ke pemukiman baru dapat segera menyesuaikan diri jo lingkungan sekitar, maka dari itu pentingnya adaptasi dan kebersamaan dalam membangun komunitas baru nan aman dan nyaman. Rahmat Fajri berharap warga nan direlokasiko dapat membawa jo masyarakat di tempat tinggalnya nan baru dan ikuti aturan nan ada di lingkungan tersebut. Warga nan direlokasi diberangkatkan menggunakan dua moda transportasi berbeda, yakni bus untuk warga dan truk nan mengangkut barang-barang pribadi. Direlokasi bisa membaur dengan masyarakat di tempat tinggal yang baru, bisa mendekatkan diri, ikuti aturan yang ada di lingkungan yang baru, dekatkan diri ke nenek mama di situ, difasilitasi oleh pemerintah daerah, oleh Dinas Perkim Kabupaten Agam. Kalau kakak yang berangkat ada sekitar 38 kakak. Teknis ini kan mereka berangkat dengan barangnya, ada truk yang meliput barang ke lokasi atau ke rumahnya masing-masing ya. Kemudian langsung diantar ke penempatan yang baru di lokasi yang baru di lokasi. Seminggu yang lalu kita juga dikumpulkan di kantor Wali Nagari Sungai Puai. Sudah disampaikan oleh dinas terkait ya, sudah diperlihatkan gambar dari rumah tersebut. Cukup bagus semuanya. Rahmat Fajri menambahkan, pemerintah Kabupaten Agam menyediakan berbagai fasilitas dasar untuk mendukung proses pemindahan wargaku, mulai dari transportasi, penyiapan tempat tinggal, hingga kebutuhan logistik dasar lainnya. Seluruhnya difasilitasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kabupaten Agam. Totalnya ada 48 kakak, 39 dari Bukit Batabuah Kecamatan Canduang, dan 9 kakak sekecamatan Ampe Angke. Yudi Prama Agustino melaporkan. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengatakan sampah menjadi salah satu penyebab meluapnya Sungai Batang Ulakan sehingga Kecamatan Ulakan Tapakis acok terjadi banjir. John Kennedy menambahkan hal tersebut diketahui kiniko pelaksanaan gotong royong dan dilaksanakan pemerintah setempat bersama TNI, Polri, perusahaan BUMN, swasta, serta sejumlah instansi dan lembaga pemerintahan, serta masyarakat baru-baru ko. John Kennedy Aziz kiniko fokus dalam menangani persoalan sampah, berbagai program pengendalian sampah alah dan akan taruh dijalankan, mulai dari edukasi masyarakat, penyediaan sarana prasarana kebersihan, serta pelaksanaan gotong royong secara berkala di tingkat nagari dan kecamatan.
Dusana Padangan, setelah melalui tahap uji coba selama 1 pekan lebih, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan memutuskan untuk memberlakukan sistem satu arah atau SSA selama 24 jam penuh. Berikut laporan Nofri. Setelah melalui tahapan uji coba selama 1 pekan lebih, pemerintah Kota Padang Panjang melalui Dinas Perhubungan memutuskan memberlakukan sistem satu arah atau SSA selama 24 jam penuh. Kebijakan ko diterapkan guna mempelancar arus kendaraan serta menunjang geliat ekonomi di kawasan pasar pusat. Entah 24 jam, pokoknya berkelanjutan nanti sehingga Jalan Sudirman dan Jalan Imam Bonjol ini menjadi satu arah dan penataan parkir akan kami lakukan juga. Iya. Pertama, imbasnya meningkatkan perekonomian masyarakat Pasar Padang Panjang. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Panjang, Arkes Revagus, saat dihubungi RRI menjelaskan pemberlakuan SSA bakal segera dipakai melalui surat keputusan atau SK resmi. Dikatakannya, SK sedang dalam proses. Setelah terbit SK, pihaknya akan segera menetapkan rambu-rambu pendukung di lapangan. Penerapan sistem lanjutnya juga dikoordinasikan secara intensif jo pihak kepolisian. Menurut Arkes, pelanggaran akan dikenai tindakan preventif sebagai bentuk edukasi awal sebelum sanksi lebih lanjut diberlakukan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk mematuhi aturan, baik siang maupun malam, karena selain melanggar hukum, juga berisiko tinggi menyebabkan kecelakaan. Saya mengimbaukan kepada masyarakat untuk mematuhi rambu-rambu yang telah kami pasang demi kelancaran lalu lintas dan keselamatan kita berlalu lintas. Arkes Revagus menyebutkan, meskipun sebagian besar pengendara alah mulai mengikuti aturan, masih ada segelintir nan alun mematuhinya. Oleh sebab itu, personel di sub dikerahkan di titik-titik tertentu, melakukan pengawasan serta pengendalian di lapangan. Nofri melaporkan. Pemerintah Kota Pariaman melakukan rapi penerapan sistem kerja alih daya atau outsourcing untuk tenaga honorer sopir, petugas kebersihan, serta pramusaji di lingkungan pemerintah Kota Pariaman. Wakil Wali Kota Pariaman Mulyadi mengatakan sosialisasi tersebut bertujuan untuk pemahaman dan samu antar OPD terkait kebutuhan serta sistem penerapan kerja alih daya dalam lingkup Pemko Pariaman. Dirinya menjelaskan penerapan sistem outsourcing mandiri penting karena pemerintah tidak lagi diperbolehkan untuk merekrut tenaga honorer atau non-ASN secara langsung. Perbedaan utama sistem adalah tenaga karajo berhubungan langsung dengan OPD terkait tanpa melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja seperti pada sistem outsourcing biasa. Pemerintah Kabupaten Limo Pulau Kota bersinergi bersama organisasi perempuan dalam rapat koordinasi untuk membangun sinergi mempakuai peran perempuan dalam masyarakat. Berikut laporan Irsyad. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapolo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari di Nagari Andalih Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang. Kapalo daerah itu mengapresiasi antusiasme masyarakat. Bupati Tanah Datar Eka Putra menuti acara sepekan pagelaran seni Ali Anak Nagari. Rianda Putra menyatakan pentingnya optimalisasi peran organisasi perempuan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mempercapai pembangunan, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Wali Kota Rianda menyebutkan organisasi perempuan memiliki potensi yang gadang dalam memperkuat ketahanan sosial. Rianda menambahkan, oleh karena itu, program kerja GOW hendaknya indak sekedar bersifat seremonial, melainkan benar-benar berorientasi pada hasil non konkret dan relevan. Musda GOW menjadi forum strategis untuk mengevaluasi capaian program sebelumnya, sekaligus merumuskan arah karajo ke depan yang lebih visioner dan aplikatif. Dengan pendekatan berbasis bukti atau evidence-based, serta penguatan kapasitas organisasi, GOW berpeluang memperluas kontribusi perempuan dalam pembangunan kota Sawalunto secara lebih sistematis dan berdampak nyata. Dinas Perdagangan Koperasi Jo UKM kini Kotarwih memetakan pedagang kaki lima atau PKL untuk menempati kios dan masih kosong di Pasar Pusat Padang Panjang. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko Padang Panjang melalui Dinas Perdagangan Koperasi Jo UKM Disperdakop UKM tengah mematangkan pendataan pedagang kaki lima PKL dalam rangka mensukseskan kebijakan penataan ulang kawasan Pasar Pusat Padang Panjang. Kapalo Bidang Kabid Pengelolaan Pasar Kota Padang Panjang Ferino Romiko Kapado RRI mengatakan bahwa langkah itu diparalukan agar PKL nan sabaluna berjualan di kawasan parkir barat dapat berangsur terakomodir masuk ke dalam kios nan tersedia di Pasar Pusat Padang Panjang. Menurut Ferino Romiko, seindahnya secara hitungan ideal Pasar Pusat Padang Panjang dapat menampung sekitar 1.200 kios nan berada di dalamnya. Hanya saja pihaknya perlu mencermati secara mendalam real PKL dengan kriteria tertentu agar sesuai dengan konsep penata ulangan. Ya, untuk penataan di Pasar Pusatnya kita sekarang lagi mendata kembali kios-kios yang sudah lama kosong atau tidak ditempati oleh pedagang. Kalau jumlahnya kurang lebih ada 1.200 PKL. Karena itu Ferino Romiko bersama jajaran juga akan berupaya memprioritaskan PKL nan berjualan secara terjadwal agar menempati kios berdasarkan ragam komoditi nan akan dijual kepada masyarakat. Sehingga nantinya pedagang-pedagang kita yang belum kebagian kios nanti yang berjualan setiap hari bisa kita masukkan ke dalam kios. Tujuannya adalah supaya kios terisi penuh dan masyarakat atau pengunjung fokus ke Pasar Pusat Padang Panjang. Dengan rencana aksi tasabui, diharapkan Ferino Romiko seindahnya masyarakat pengunjung Pasar Pusat Padang Panjang dapat balamo-lamo untuk melakukan aktivitas jual beli secara masif sehingga menghidupkan roda perekonomian di Kota Serambi Mekah. Dari Kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Ketahanan Pangan menargetkan penambahan luas tanam jagung untuk meningkatkan produksi. Menurut Dodi San Ismail, pihaknya optimis bisa menambah luas tanam jagung karena banyaknya lahan kelapa sawit yang sedang replanting atau peremajaan karena umur tanaman yang sudah 20 tahun lebih. Selain penambahan luas tanam jagung, untuk mencapai target produksi itu, pihaknya akan melakukan sejumlah upaya. Di antaranya pemberian bantuan sarana produksi pertanian berupa benih, pupuk, dan obat-obatan melalui dana APBN, bantuan pupuk bersubsidi, dan menambah luas tanam jagung. Melalui penyuluh, petani selalu diingatkan untuk tidak memakai benih dan harganya murah dan tidak jaleh dari memproduksinya. Jika salah memilih benih, maka tanam jagung akan mudah terserang penyakit dan hasil sedikit. Kajasrem 032 Wirabraja pantau tes kesapmaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025 dilakukan prajurit dan PNS Makodim 030 Ampe Agam. Berikut laporan Joni Marbeta. Mengetahui dan meningkatkan kemampuan fisik prajurit dan PNS sekaligus melihat kebugaran fisik setiap personel Makodim 030 Ampe Agam 24 April 2025 Kapatang alah dilakukan tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025 dan juga dipantau
langsung di Kajasrem 032 Wirapraja Kapten Infantri Janopen Arman didampingi Pasiop Makodim 030 Ampe Agam Kapten Infantri Kasanatul Israr Dalga juga dalam pelaksanaan tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025 juga dilibatkan tenaga medis Rumah Sakit Tentara RST Tingki Ampe 0107.05 Bukit Tinggi. Tes kesamaptaan kesehatan dilakukan mencakup berbagai jenis tes fisik serupa lari, push up, sit up, pull up, shuttle, run, termasuk lakukan renang. Rutin dilaksanakan setiap 6 bulan secara kontinu, mandiri dan juga memastikan bahawa prajurit memiliki kondisi fisik dan rancak secara profesional di lapangan. Kajasrem 032 Wirapraja Kapten Infantri Janopen Arman sampaian bahawa tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025 dilakukan di Makodim 030 Ampe Agamko indak maliek tolok ukur capaian target namun lebih ke arah tolok ukuran maliek kemampuan kesehatan jasmani prajurit bisa terjaga dan terpelihara. Disabuikan Janopen dan berasal dari Kabupaten Pasisir Selatan tu bahawa bagi prajurit dan personel PNS Makodim 030 Ampe Agam memiliki riwayat penyakit bawaan indak dianjurkan ikuti tes kesamaptaan kesehatan dan nantinya merupakan sebagai bahan evaluasi pada personel dan penyelenggara melaksanakan tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025. Di dalam pelaksanaan tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2025 dilakukan secara objektif, transparan, bisa sajian data dan valid dan akuntabel. Satu dari kegiatan dilakukan muaranya menciptakan IKIT, Inisiatif Kreatif Inovatif dan Tengginas, sehingga dalam melaksanaan dan menjalankan tugas kedinasan kemiliteran kesehariannya selalu siap siaga. Ya, ini khususnya bagi personil yang mempunyai riwayat kesehatan mengakibatkan fatal tidak dianjurkan untuk melaksanakan kegiatan jasmani. Pertama, tensi tinggi, kemudian mempunyai riwayat yang kecelakaan patah atau ada jantung, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan. Ini kedepannya evaluasi terhadap personil maupun terhadap penyelenggara. Khususnya penyelenggara dalam melaksanakan kegiatannya harus betul-betul memperhatikan faktor keamanan terhadap personel sehingga tidak terjadi kecelakaan hal yang fatal yang mengakibatkan yang tidak kita inginkan selama kegiatan berlangsung. Makanya itu kita tekankan kepada personil. Mungkin tim kesehatan tidak mengetahui secara langsung kesehatan masing-masing perorangan. Kita tekankan kepada seluruh personil yang melaksanakan kegiatan. Masalah kesehatan itu masing-masing yang mengerti kondisi masing-masing. Menanyakan riwayat kesehatan, mungkin ada yang personil ini dengan malu untuk menyampaikan sehingga kita selalu menekankan kepada personil tersebut kalau mempunyai riwayat, kalau punya dalam kondisi sakit jangan memaksakan kegiatan. Malu menyampaikan dengan alasan gengsi mungkin sama rekan-rekannya, takut dengan tidak mencapai target atau karena ini bukan tolak ukur. Ini saya sampaikan tadi, tolak ukurnya adalah untuk mengecek kemampuan jasmani sehingga mereka selalu sehat dalam menghadapi tugas-tugas pokok TNI ke depan. Di samping tes kesamaptaan kesehatan periodik 1 tahun 2005 juga dilakukan sosialisasi kesehatan bagi Persit Kartika Chandra cabang 58 Kodim 030 Ampe Agam di Aula Makodim 030 Ampe Agam. Sedangkan sosialisasi kesehatan diikuti prajurit dan PNS Makodim 030 Ampe Agam berlangsung di Aula Rumah Sakit Tentara RST Tingki Ampe 0107.05 Bukit Tinggi dihadiri Kasdim 030 Ampe Agam Mayor Kavaleri Deswanto SPD. Joni Marbeta mengabar untuk berita Minang pada siang hariko. Kejaksaan Negeri Kejari Pasaman Barat mengadukan program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang pemahaman seputar hukum sejak dini. Kapolda Kejaksaan Negeri Pasaman Barat M. Yusuf Putra di Simpang Ampe mengatakan untuk tahun telah dijadwalkan kunjungan ke Ampe sekolah. Dari Ampe itu satu sekolah telah dikunjungi yaitu SMP Negeri Ampe Pasaman. Kedepannya akan diberikan penyuluhan ke SMA dan juga SMK. Pihaknya ingin kerjasamunan elok jo pihak sekolah dalam menjalankan program itu sehingga sejak dini pelajar mengetahui aturan dan dampak yang ditimbulkan dari berbagai kenakalan remaja. Dosana Badangan, sekian berita daerah bebas Minang untuk siang hari edisi Jumat 25 April 2025. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan selamat siang.